언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분. Kembali lagi di kelas online bahasa Korea Gojin Kampre. Jadi kali ini kita akan belajar di bab 19 ya 여러분. Kita melanjutkan bab yang kemarin. Bab 19 ini kita akan belajar dua pola ya, dua kata sambung ya. Ini ada kata cio dan kedua itu ada kata ko. Ya, ko itu artinya adalah dan ya, dan atau dengan gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung aja nanti ke kalimatnya aja. Yang pertama kita akan membahas judulnya terlebih dahulu ya, 여러분. 거기 한국 가구지요. Jadi kalau ada kata-kata cio seperti ini, itu artinya adalah kata untuk memastikan sesuatu hal. Jadi kalau dalam bahasa Korea, cio itu artinya kan, gini ya. Ya, seperti ini. Misalnya ini punyamu kan, ya itu bisa memakai kata cio di belakangnya. Misalnya besok kamu pergi kan, ya itu bisa juga memakai kata cio di belakangnya. Jadi ini kata cio ini adalah kalimat untuk menyatakan kepastian sesuatu hal, untuk memastikan sesuatu hal, ya gitu ya. Koki Hangguka Kujio, di sana itu adalah toko perabot atau furniture Korea kan, gitu ya. Seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke ini percakapannya. Ini ada percakapan antara dua orang ya, 여러분. Antara Tuan dan Yoja. Coba kita bahas. 여보세요. Kalau ada 여보세요, ini menandakan adalah kalau percakapan ini adalah sedang bercakap di telepon ya. Jadi ini artinya halo gitu ya. Jadi kalau halo di telepon nggak bisa kita memakai kata annyeonghaseyo, itu nggak bisa ya. Tapi pakai 여보세요 itu ya. 거기 한국 가구지요. Di sana itu adalah toko gagu itu perabot atau furniture Korea kan. Ya di sana itu toko furniture Korea kan. 네, 맞습니다. Itu artinya, ya betul sekali. 안녕하세요. Selamat siang. 저는 tuan입니다. Saya itu adalah tuan. 김수미 과장님 좀 바꿔주세요. Kalau ada kata kerja, belakangnya ada 주세요 seperti ini ya. Ini artinya adalah saya mohon untuk ya. Kalau ada kata kerja, ini kata kerjanya bakuda itu artinya adalah merubah atau mengganti ya. Kalau bakwajuseo, saya mohon untuk diganti atau ditukar sebentar ke Kwajangnim, itu kepala bagian Pak Kim Sumi gitu ya. 네, 잠깐만 기다리세요. 기다리다 itu menunggu. Kalau 기다리세요 itu perintah untuk menunggu. Berarti tunggulah ya, tunggulah. Berarti kata perintah ya, tunggulah. 잠깐만, man itu hanya. Kalau 잠깐만 itu sebentar ya, sebentar saja itu ya. Ya, tunggulah sebentar gitu ya. Oke, 여러분, kita dengarkan audio listeningnya ini di. Ntar saya hapus dulu. Kita dengarkan ya audio listeningnya di track 61. Selamat mendengarkan. 19과 거기 한국 가구지요?
대화 1. 여보세요? 거기 한국 가구지요? 네, 맞습니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 김수미 과장님 좀 바꿔주세요. 네, 잠깐만 기다리세요. Oke, kita lanjutkan 여러분 yang ini soalnya. Tuan Sinen, saudara Tuan, 어디에 전화했어요? Jadi Tuan itu kalau 전화하다 itu menelepon ya. Kalau 전화했어요 itu artinya telah menelepon ke mana ya. Tuan itu telah menelepon ke mana. Itu artinya adalah 정답은 한국 가구입니다. Dia menelepon toko perabot Korea gitu ya. Terus Tuan Sinen, saudara Tuan, dan ini subjek ya, partikel subjek ya. Saudara Tuan, kalau kata gosip ini artinya adalah ingin ya. Saudara Tuan itu ingin, tongwahata itu menelpon ya, sama seperti conwa. Ingin menelpon dengan siapa? Menelpon siapa? Saudara Tuan itu. Jadi Kim Sumi Kwajangnim, kepala bagian, Bapak Kepala Bagian Kim Sumi. Itu ya. Sekarang ohwi kosakatanya tentang telepon ya Yorobun. Kosakata tentang telepon. Yang pertama itu 전화, itu telepon. Yude 전화 atau yudepon itu handphone ya. Terus ini smartphone. Terus internet 전화, telepon, internet. 전화를 걸다 itu menelepon, memanggil telepon. Kata 걸다 ini memanggil ya. 전화가 오다, telepon, 오다 itu datang. Maksudnya itu telepon masuk ya. Terus 전화를 받다, menerima telepon. 전화하다 atau 통화하다 itu sama ya. Bukan kok 전화, 통화 itu bukan. 전화하다, 통화하다 itu artinya adalah menelpon ya. 전화를 바꾸다 itu menyambungkan telepon atau menukar telepon kepada orang lain ya. 전화를 잘못 걸다 itu artinya adalah salah sambung ya. Salah sambung. Kata 잘못 ini artinya adalah salah ya. Call itu memanggil salah telepon. Maksudnya itu salah sambung. Terus 전화를 끊다 itu mematikan telepon. 통화 중이다, 중 itu tengah ya. Jung itu tengah, kalau tongwa itu menelpon. Jadi tengah menelepon atau sedang menelepon. Terus yude 전화를 켜다 itu menghidupkan telepon. Yude 전화를 끄다 itu artinya adalah mematikan HP ya. Terus ini 문자를 보내다 mengirimkan 문자 itu pesan atau SMS ya. 문자를 확인하다 itu mengecek SMS atau mengecek pesan. Tuh. Kita lanjutkan. 그림에 맞는 표현을 보기에서 골라놓으세요. Kata-kata nohta ini artinya adalah memasukkan ya. Kata nohta itu artinya memasukkan. Kalau nohseo perintah ya. Nohseo masukkanlah ya. Kola itu pilihan, memilih ya. Ini artinya adalah masukkanlah pilihanmu di contoh yang mengekspresikan yang benar pada gambarnya itu ya. Ini bisa kalian kerjakan sendiri ya. Kata 전화를 잘못 걸다 itu memanggil salah telepon ya, salah sambung. Terus ini 전화를 바꾸다 itu artinya adalah mengganti telepon, menukar telepon ya, maksudnya itu menukar telepon kepada orang lain. Ini tengah menelepon. Ini 전화를 끊다 mematikan telepon. Ya, ini bisa kalian kerjakan sendiri ya. Sekarang kita belajar pola kalimat yang ini munbob 1 ini cio. Ya. Ini kalau diartikan dilekatkan di belakang kata kerja, kata sifat, kata benda kita serta digunakan ketika bertanya untuk memastikan sesuatu yang sudah diketahui. Pokoknya kalau ada kata cio seperti ini ya, ini artinya adalah
kalimat untuk memastikan sesuatu hal gitu ya. Pokoknya kalau ini seperti ini artinya adalah kan, gini aja ya, diartikan. Ya, oke. Ini punyamu kan? Besok kamu pergi ke Surabaya kan? Besok kamu datang ke perusahaan kan? Yaitu kata-kata cio di belakangnya itu ya. Cara merangkainya gampang ya, seperti ini. Tinggal nambahin cio di belakangnya itu ya. Oke, ini kata cio ini artinya adalah kata untuk memastikan sesuatu hal, suatu hal. Contohnya, 오늘 회사에 가죠. Hari ini kamu pergi ke perusahaan kan, gitu ya. Hari ini kamu pergi ke perusahaan kan? 네, 회사에 가요. Ya, aku pergi ke perusahaan. Oke, 2번. 철수 씨가 은행원이죠. Saudara Cholsu itu pegawai bank kan? Ya, saudara Cholsu itu pegawai bank kan? 네, 은행원이에요. Ya, pegawai bank. Ya, gampang ya, ini untuk memastikan sesuatu hal. Sekarang kita langsung aja yang ini ya. 그림을 보고 lihatlah gambar. 보기처럼 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah 대화 percakapan 처럼 seperti contohnya. 거기 도서관이죠. Di sana itu perpustakaan kan? Apakah di sana benar-benar perpustakaan kan? 네, 그런데요. Ya, begitulah ya. 그런데 itu artinya tetapi kalau ini untuk menjawab telepon, 네, 그런데요. Ya, begitulah gitu ya. Ya, begitulah atau ya betul sekali. 무슨 일이세요? Jadi, il itu artinya adalah masalah atau pekerjaan ya, bisa juga. 무슨 itu apa? Pekerjaan apa? Kalau iseyo itu bentuk sopan dari kata iyeyo ya. Berarti ini adalah bentuk sopan banget ini ya, bentuk honorific, bentuk sopan. Iyeyo. Oke ya. Iyeyo, iseyo, imnika itu sama ya. Kalian harus tahu ini. Ya, iseyo, iyeyo, imnika. 무슨 일입니까? atau 무슨 일이세요? atau 무슨 일이에요? itu sama ya artinya. Cuman yang ini paling sopan, yang iseyo ini paling sopan ya. Sekarang yang nomor 1. Gogi ini ya il-il-gujo. Di sana itu il-il-gu kan. Maksudnya itu apa? Di sana itu kalau il-ilku itu memanggil ambulan ya. Ini ya, nanti itu ada di sini. Ini ada nomor-nomor telepon 112, 114, ini 119 ya. Ini artinya ada pelaporan kebakaran darurat medis ya. Oke, kita lanjutkan. 네, il-ilku입니다. 무슨 일이세요? Apa ada masalah apa gitu ya. Sekarang nomor 2, 거기 seperti ini. 거기 주민센터지요. Di sana itu 주민센터 itu artinya adalah 주민센터. Sento itu pusat ya. 주민 itu penduduk. Di sana itu balai desa atau pusat penduduk kan gitu ya. 네, 그런데요. Ya, begitulah. 무슨 일이세요? Ada masalah apa itu. Terus nomor 3, cetal예요. Ini adalah cetal, itu anak perempuanku. Ini adalah anak perempuanku. 귀엽지요. Cantik kan? Maksudnya itu manis kan? Gitu ya. 귀엽다 itu artinya adalah manis ya. Manis. Wah, 진짜 귀엽네요. Wah, benar-benar manis ya gitu, benar-benar manis ya atau cakep ya gitu. Terus nomor 4, ili itu pekerjaan, ta itu semuanya, 끝났죠 ya, pekerjaan semuanya 끝났죠, sudah selesai kan.
Jadi pekerjaan semua sudah selesai kan? Aneo ta an ketnaseo, semuanya itu tidak selesai. Kata ta itu artinya semuanya ya. An ketnaso itu artinya tidak selesai gitu. Kita lanjutkan yang ini Dewa I track 62, kita baca. Ini adalah percakapan antara Suru dan Jiong. Ya. Jiong 씨는 주로 어디에서 옷을 사요? Jadi saudara Jiong itu 주로 atau 보통 sama ya. Saudara Jiong itu biasanya itu membeli baju esok di mana? 저는 주로 인터넷에서 많이 사요. Saya itu 주로 biasanya membeli banyak ya, banyak membeli di internet gitu ya. Eso ini dia. Saya itu biasanya sering banyak membelinya itu di internet atau kebanyakan membeli di internet. 인터넷은 옷이 비싸지 않아요? Di internet itu baju bisa itu mahal ya. Kalau bisa jian berarti tidak mahal gitu ya. Internet apakah baju itu tidak mahal? 아니요, tidak. 인터넷이 옷도 싸고. Di internet itu 옷 itu baju, to juga murah, internet baju juga murah, dan shopping도 편리해요. Shopping atau belanja itu juga 편리하다 itu nyaman. Gitu ya. 그래요? begitukah? 외국인도 한국 사이트에 회원 가입이 돼요? 외국인 itu artinya adalah orang asing. Apakah orang asing itu juga itu ya, bisa untuk mendaftar anggota ke situs Korea? Ya, apakah orang asing juga bisa mendaftar anggota ke situs Korea? Maksudnya mendaftar ini ya, situs ini belanja online ini maksudnya itu. 네, 대부분 itu kebanyakan atau mayoritas tuh bisa atau pada umumnya tuh bisa. 그런데 akan tetapi 외국인 등록 번호가 필요해요. Akan tetapi itu perlu namanya bono, nomor 등록 registrasi orang asing. Perlu namanya nomor registrasi orang asing. Gitu ya. Coba kita dengarkan 여러분 ini. Ntar saya hapus dulu ya. Oke, kita coba dengarkan audio listeningnya ya. 대화 2. 지영 씨는 주로 어디에서 옷을 사요? 저는 주로 인터넷에서 많이 사요. 인터넷은 옷이 비싸지 않아요? 아니요. 인터넷이 옷도 싸고 쇼핑도 편리해요. 그래요? 외국인도 한국 사이트에 회원 가입이 돼요? 네, 대부분 돼요. 그런데 외국인 등록 번호가 필요해요. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 1 ini ya. Soalnya 지영 씨는 saudara Jiong 주로 어디에서 옷을 사요? Saudara Jiong itu 주로 biasanya membeli baju di mana? Internet ya. 인터넷에서 옷을 사요. Itu juga bisa ya. 인터넷에서 옷을 사요. Membeli baju di internet. Sekarang 2번입니다. 외국인이 인터넷 사이트에 가입하려면 뭐가 필요해요? Ya, 외국인 orang asing ya, 외국인 itu orang asing. Ini 면 jika, rio itu artinya adalah mau atau ingin ya, atau berniat ya. Jadi jika ingin gaibhata itu mendaftar ke situs internet ya, ke situs internet. 뭐가 apakah yang diperlukan gitu ya. Kata ini apakah yang diperlukan. Orang asing jika mau mendaftar ke situs internet itu apakah yang diperlukan. Tadi udah ya, 외국인 등록 번호, nomor
registrasi orang asing. Sekarang kita lanjutkan yang ini, ohui ya, kosakata 2, internet, tentang internet ya Yorobun. Coba, internet itu internet, terus ini website ya, komsek itu artinya adalah browser itu ya, mesin pencarian, mesin browser, Google dan lain-lain. Terus homepage, homepage seperti ini. Terus blog, internet cafe itu cafe internet. Terus ini wewon gaib itu mendaftar anggota, mendaftar keanggotaan. Terus ini wewon taltoe itu membatalkan anggota ya, membatalkan anggota. Terus ini ID, binil pono itu nomor, bimil itu rahasia ya. Bimil ini artinya rahasia, berarti nomor rahasia atau password atau sandi. Login, ini logout ya. Terus ini email ya, email. Internet komsek itu adalah mesin pencarian internet ya. Terus ini internet chatting internet. Kalau ini wasang chatting itu video chatting ya, video call itu video call. Sekarang yang ini ya Yorobun. Ini kalau nomor 1 ini email tuh email ya, ini udah bimil pono nomor rahasia atau password. Ini logout. Ini wasang chatting itu artinya adalah video call atau chatting dengan video tadi itu. Oke Yorobun, sekarang kita lanjutkan yang ini ya, yang munbob 2 ini, yang tata bahasa 2. Sekarang kita akan belajar bentuk kata sambung ko ya. Jadi kata sambung ko itu artinya adalah dan ya, atau dengan ya, bisa juga kemudian gitu juga bisa ya. Jadi ini digunakan ketika untuk menyambung dengan dua kalimat dan diletakkan pada kata kerja atau kata sifat dan juga kata benda, itu juga bisa. Udah, pokoknya kalau ada kata ko seperti ini ya, ini artinya itu dan atau dengan gitu aja ya. Kita simpel aja belajarnya. Coba kita sekarang bahas yang ini ya Yorobun. Ini percakapan antara ga dan na. 왜 인터넷 쇼핑을 좋아해요? Kenapa suka shopping itu belanja di internet ya? Kenapa suka belanja online atau belanja di internet gitu ya? 사고 편리해서 좋아해요. Sebab, kata so ini bisa juga diartikan sebab ya. Sebab itu murah dan 편리하다 itu artinya adalah nyaman ya. Sebab murah dan nyaman, 좋아해요. Makanya aku suka gitu ya. Terus 제 이름은 또한이고 고향은 자카르타예요. Jadi 제 이름은 ya, 제 이름은 itu nama saya itu Tuan ya. Nama saya itu Tuan. Ko ya. Ko atau iko ini nama saya itu Tuan, dan 고향은 itu kampung halamanku itu di Jakarta ya, seperti itu ya. Jadi simpelnya kalau ada kata ko seperti ini ya Yorobun, ini artinya itu adalah dan atau dengan gitu aja ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya. Memo ya, 메모를 보고 보기처럼 대화를 완성하세요. Jadi memo itu artinya pesan ya, atau memo itu aja. Boda melihat, lihatlah memo atau pesan ko, dan kemudian 완성하세요. Sempurnakanlah ya, sempurnakanlah. Tehwa percakapan, corom seperti contohnya, seperti itu ya. Bugi contohnya ini ada tuan si saudara tuan, 진절해요. Itu artinya adalah ramah. Terus 재미있어요. Jadi kalau digabung itu tuan si가 어때요? Saudara tuan itu bagaimana? Maksudnya itu karakternya bagaimana? 진절하고. Jadi 진절하다 ini berasal dari kata 진절하다 ya kan? 진절하다. Da-nya ini terus dibuang ya Yorobun. Da-nya dibuang, diganti kata ko seperti itu. 진절하다, 진절하고 재미있어요. 진절하다 itu artinya adalah ramah ya. 재미있어요. Lalu orangnya itu menarik. Jadi orangnya ramah dan juga menarik gitu ya.
atau ramah dan menarik gitu ya. Terus ke Siktang. Siktang itu artinya adalah kantin. Kalau ke Siktang berarti kantin itu atau kantin tersebut sayo masih sayo. Sayo itu murah, masih sayo itu artinya adalah enak. Ke Siktang이 어때요? Jadi kantin tersebut atau kantin itu bagaimana? Sako masissoyo. Jadi seperti itu ya. Sako masissoyo. Jadi menggabungkan dua kata sifat ya. Jadi bukan sayo masissoyo tapi sako masissoyo, murah dan enak. Jadi kalau digabungkan itu seperti ini ya. Ya, sako murah, ko dan masissoyo itu artinya adalah enak gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Yang ini 오늘 날씨. Jadi hari ini cuaca hari ini 맑아요 cerah, 따뜻해요 itu hangat. Jadi kalau digabung cerah dan hangat jadinya 맑고 따뜻해요. Seperti itu ya. 맑고 따뜻해요. 맑고 따뜻해요. Jadi artinya itu adalah 맑고 itu cerah, ko dan 따뜻해요 itu hangat. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga ini, yang nomor 3. 지금 뭐 해요? Sekarang melakukan apa? Maksudnya sekarang sedang ngapain ya? Tuan itu 자요, tidur ya. Rihan internet 해요. Jadi saudara Rian itu saudara Tuan itu sedang tidur, lalu Rihan itu bermain internet atau internetan. Itu kalau digabung Tuan하고 Rian은. Jadi Rihan dan ini hako ya. Jadi ko atau hako itu artinya itu dan atau dengan ya. Kalau ini kata benda, kalau kata benda 1 dan kata benda 2 atau subjek 1, subjek 2 itu memakai kata hako ya, bukan ko. Bukan tuan ko itu bukan ya. Tapi kalau kata benda atau subjek itu memakai hako. Tuan hako Rian은, Rihan dan Tuan itu 지금 뭐 해요? Sekarang itu melakukan apa mereka itu ya. Jadi Tuan 씨는 자고 ya, Tuan 씨는 자고 ya. Tuan 씨는 자고, Tuan itu jata, itu tidur, dan Rihan itu internet SEO, melakukan internet atau internetan, gitu ya, Yorpun. Sekarang yang nomor 4, 오늘 menu ya, menu hari ini. 점심 itu makan siang, 저녁 makan malam. Jadi makan siangnya itu bibimbap, makan malamnya itu bulgogi ya. Ini bulgogi tokbap ya. Jadi kalau digabungkan 오늘 메뉴가 뭐예요? Jadi menu hari ini itu apa ya? Menu hari ini itu apa? 점심은 bibimbap하고. Jadi bukan bibimbapko tapi bibimbap하고. Seperti itu ya, Yorpun. Jadi 점심은 makan siangnya itu bibimbap. Ya, ini kata benda 1. Kalau kata benda atau subjek ya, ini memakai ko ini ya. Bibimbap iko, 저녁은, conyok itu makan malamnya itu bulgogi tokbap ya. Jadi pada malam harinya itu bulgogi tokbap. Seperti itu ya. Tapi biasanya bibimbap hako itu juga bisa ya. Bibimbap hako itu bisa. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, ini waltung aktivitas. 보기처럼 전화 내용을 메모하고 전화해 보세요. Coba kita artikan. Kalau ada kata kerja ditambah kata 보세요 di belakangnya, itu arti adalah cobalah. 전화하다 itu menelpon. Cobalah menelpon 하고 dan melakukan memo. Maksudnya itu yang dan tulis memo atau pesan yang isinya itu neong itu isi 전화 itu telepon seperti halnya contoh. Jadi 보기처럼 전화 내용을 메모하고. Jadi tulislah pesan isinya itu isi teleponnya itu seperti contoh berikut ini. Kemudian cobalah untuk menelponnya gitu ya. Ya. Ini 누구에게 전화하고
sipoyo. Jadi kata kusip itu artinya adalah ingin. Kalau jonwahata itu menelpon. Ingin menelpon. Ege itu artinya adalah kepada. Nugu itu siapa. Ingin menelpon kepada siapa. Ini contohnya. Suruh si ege jonwahako sipoyo. Ingin menelepon kepada saudara suruh. Ya, ingin menelpon kepada saudara suruh. Terus, we jonwahako sipoyo. Kenapa ingin menelpon? Kenapa kok ingin menelpon suruh? Oneli suruh si sengileo. Hari ini itu sengil itu ulang tahunnya saudara suruh. Kemudian, 그래서 sehingga 축하해 주고 싶어요. Jadi aku itu ingin, kusip itu ingin, juta memberikan, juga itu selamat ya. Sehingga saya itu ingin memberikan selamat gitu ya artinya ya. Sekarang yang nomor 2 ini contohnya udah ya, ini sekarang yang nomor 1. 또한 씨에게 전화하고 싶어요. Ingin menelepon, 전화 ini ege itu kepada ya. Ingin menelpon kepada saudara tuan. Terus alasannya kenapa? Ya, kenapa kok ingin menelpon? 오늘 ya, 오늘 hari ini itu 출근을 안 했어요. 출근 itu artinya adalah masuk kerja ya. Jadi kalau ada 출근 itu artinya adalah masuk kerja ini. Kalau 출근 안 했어 berarti tidak masuk kerja. Hari ini tidak masuk kerja sehingga 왜 안 왔는지 물어보고 싶어요. Sehingga aku itu 고싶어 ingin boda mencoba bertanya ya kenapa dia itu tidak datang gitu ya. Kenapa tidak datang? Sekarang kita lanjutkan. Ya, ini 전화 대화. Jadi 대화 itu percakapan ya. 전화 itu di telepon, percakapan di telepon. Coba kita artikan ini. 여보세요, 여보세요, halo. 수루 씨 전화이지요. Ya, apakah benar ini adalah nomor teleponnya saudara Suruh gitu ya? 네, 그런데요. Kalau 그런데 itu artinya adalah akan tetapi ya. Cuman kalau untuk menjawab telepon, 네, 그런데요 itu artinya ya begitulah atau ya betul sekali gitu ya jawabannya itu ya. Ini artinya itu ya betul sekali. 실례지만 ya permisi, 실례지만 jiman akan tetapi ya pokoknya kalau 실례지만 itu mohon maaf atau permisi. 누구세요? Ini siapa? tuan이에요. Oh, saya itu tuan. tuan si. saudara tuan. 안녕하세요. Selamat pagi atau halo gitu ya. 무슨 일이에요? Ada masalah apa? Il itu masalah ya atau pekerjaan atau hal ya. Ini musen itu apa? Ada hal apa? 오늘이 수루 씨 생일이죠. Hari ini itu ulang tahunnya saudara Suruh kan ya. 축하해요. Selamat ya gitu ya. Oke, 여러분, sekarang kita akan lanjut yang 정보 ya. Coba kita bahas yang 정보. Coba kita artikan pelan-pelan. 생활에 유용한 전화번호. Coba 전화번호 itu artinya adalah nomor telepon ya. 번호 itu nomor. Kalau 전화번호, 전화 itu telepon. Jadi kalau 전화번호 itu nomor telepon. Kalau 유용하다 itu artinya adalah yang bermanfaat atau berguna. Jadi 유용하다 itu berguna atau bermanfaat ya. Kalau 유용한 전화번호 berarti nomor telepon yang bermanfaat atau berguna pada kehidupan. Seperti itu ya, 여러분. Sekarang kita bahas yang informasi yang 정보. Oke, 여러분, berikut ini adalah nomor-nomor telepon yang berguna di saat kalian itu berada di Korea ya. Ada 112, 114, 1345, 1350 dan lain-lain nanti sampai belakang ini ya. Nah, itu ada semua. Coba saya jelaskan. Yang pertama itu adalah nomor telepon 112. Jadi nomor telepon 112 itu adalah Bomjue Sinko.
itu adalah laporan kejahatan. Jadi 112 itu jika kalian pengen menelpon polisi ya, misalnya ada kejahatan di jalan, ada copet, ada rampok ya, ada penganiayaan ya, seperti itu, kalian bisa menghubungi nomor 112 gitu ya. Bom Joe itu kejahatan, kalau Sinko itu laporan. Sekarang yang kedua, ini ada 114 itu adalah Jonwa Bono Aneh ya, informasi nomor telepon. Jika kalian pengen mengetahui nomor telepon, kalian bisa menghubungi ini ya 114 ini. Sekarang yang selanjutnya itu 1345 itu Culipku Kualisa Muso Cheryu Sinkoteng. Maksudnya itu apa? Jadi kalau Cheryoku ini Culipku Kualisa Muso itu artinya adalah imigrasi ya Yorobun. Jadi nomor 1345 itu adalah nomor telepon imigrasi. Terus Cheryu Sinko itu jika kalian ingin melapor izin tinggal kalian, itu bisa menghubungi 1345. Sekarang kita lanjutkan yang ini 1350 itu Kuyung Notongbu Kokek Sangtam Sento. Ya, ini adalah nomor telepon Depnakor Korea. Jadi kali ini adalah Sento itu pusat, Sangdam itu konsultasi, Kokek itu pelanggan, ya Notongbu itu tenaga kerja, Kuyung itu perekrutan. Jadi kalau kalian tuh mengeluh tentang pekerjaan kalian, tentang gajinya kurang, atau misalnya kerjaannya nggak cocok, atau juga kalian bisa pindah pekerjaan, pindah tempat kerja, kalian bisa menghubungi ke ini ya, nomor 1350 ini, yaitu adalah nomor telepon Depnaker ya, atau Kuyung Notongbu ya itu ya. Sekarang nomor telepon 119 ya Yorobun. Nomor telepon 119 itu adalah nomor telepon ambulan ya. Misalnya ada teman kalian yang kena kecelakaan kerja atau misalnya sakit mendadak ya. Pokoknya yang keadaan darurat ini kalian bisa menghubungi nomor 119 ini ya. Wajib anggap wanja balseng sinko itu adalah laporan kejadian pasien darurat ya, atau kebakaran juga bisa ya. Jadi 119 ini bisa untuk menelpon ambulan, bisa juga untuk menelpon pemadam kebakaran gitu ya. Terus ini dan ada 15770071 itu Wekuk Ilyok Sangtam Sento, itu artinya adalah pusat konsultasi tenaga kerja orang asing ya. Ini pusat konsultasi tenaga kerja orang asing, bisa menghubungi ke sini ya. Selanjutnya ini nomor telepon 120 ya. 120 yaitu Kicho Jibang Jaji Tanje Kakjong Sengwal Minwon Sinko, itu artinya adalah laporan keluhan kehidupan, berbagai macam kehidupan ya. Terus Danje itu kelompok, Jaji itu pribadi, Jibang itu wilayah dasar ya, maksudnya itu. Ini nama kantor ya ini ya, kalian bisa menghubungi ini. Terus ini 1577 1336 itu Iju Yosong Kingkep Jiwon Sento. Ini Sento itu artinya pusat ya, Jiwon itu pengajuan atau layanan ya. Kalau Kingkep itu darurat, Yosong itu wanita, Iju itu migrasi gitu ya. Terus nomor telepon 131 itu artinya adalah nomor telepon Ilkiepo Ane, informasi ramalan cuaca. Jadi kalau kalian pengen mengetahui cuaca besok itu bagaimana, cuaca 2 hari kemudian itu bagaimana, kalian bisa menghubungi nomor ini ya, 131 ini ya. Sekarang Wekuin Jumin Tongyok Sangdam Jiwon Sento itu 1577 1336. Pusat layanan konsultasi penterjemah ya, penduduk orang asing. Jadi ini adalah layanan penterjemah ya Yorobun ya. 1577 1336 ini layanan penterjemahan gitu ya. Oke Yorobun, kita coba bahas yang detki. Ini ada di track 63 ya. 다음 그림을 보고 알맞은 단어를 고르십시오. Jadi lihatlah gambar berikut, dan 고르십시오 itu silakan dipilih 단어 kata yang
benar. Oke, coba kita dengarkan yang nomor 1 ya. (19과) EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1. 문자. Oke, yang nomor 1 itu munja. Munja itu artinya adalah pesan atau SMS atau chat ya. Karena nomor 2. 2. 전화. Oke, nomor 2 전화, telepon. 3. 검색. Oke, nomor 3 itu 검색, itu browsing, pencarian ya. Nomor 4. 4. 채팅. Nomor 4 itu chatting. Chatting itu chatting ya. Oke, 정답은 2번입니다. Jadi 정답은 2번입니다. Yang nomor 2 jawabannya ya, 여러분. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ini. Coba. (2번) 1. 블로그 Oke. Blog. Blog itu blog ya. 2. 아이디 Nomor 2, ID itu ID. 3. 로그인 Oke, yang nomor 3 itu login. Itu artinya login ya, login. 4. 인터넷 Oke, nomor 4 itu internet. Oke, 정답은 4번입니다. Jadi 정답은 4번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya. 질문을 듣고, jadi dengarkanlah pertanyaanku dan 고르십시오. Silakan pilih ya, tetap jawaban yang benar. Silakan pilih jawaban yang benar. Sekarang yang nomor 3 ini ya, 여러분. Yang nomor 1, 네, 그런데요. Ya, begitulah atau ya, betul sekali gitu ya. Sekarang nomor 2, 네, 거기에요. Ya, di sana. Sekarang nomor 3, 아니요, 거기 없어요. Tidak, di sana itu tidak ada. Sekarang yang nomor 4, 아니요, 도서관이에요. Bukan perpustakaan, kan gitu ya. Coba kita dengarkan jawabannya. Dengarkan dulu listeningnya, lalu kita jawab. (3에서 5번) 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 Oke, 3번. 여보세요? 거기 도서관이죠? Oke. 여보세요, halo. Di sana itu perpustakaan kan? Jadi kita dengarkan lagi ya. Jadi ada orang menelpon. 여보세요? 거기 도서관이죠? Oke. Halo, 거기 도서관이지요. Di sana itu perpustakaan kan? Ya kalau ada pertanyaan, ada orang berbicara seperti itu, kira-kira jawabannya yang lebih cocok itu nomor 1 ya, 여러분. 네, 그런데요. Ya, betul sekali atau ya, begitulah. Jadi 정답은 1번입니다. Seperti itu ya. Di sana itu perpustakaan kan? Apakah betul ini perpustakaan kan? Ya, begitulah atau ya, betul sekali gitu ya. Sekarang yang nomor 2 여러분, kita bahas. Kita artikan dulu ya. Yang nomor 4, yang nomor 1 ini 여기는 회사예요. Di sini itu perusahaan. Nomor 2, 저는 tuan이에요. Saya itu tuan. Nomor 3, 이곳은 ini telepon. Sekarang nomor 4, 오늘은 hari ini itu 월요일이에요. Hari ini itu adalah hari Senin. Oke. Kita dengarkan lalu kita jawab ya, 여러분. 이죠? 4번 실례지만 누구세요? Oke. Ada orang bicara 실례지만 누구세요? Maksudnya itu 실례지만 mohon maaf atau permisi, 누구세요? Ini siapa? Permisi, ini siapa? Kalau ada orang bicara seperti itu, jawabannya adalah ini siapa? 저는 또한이에요. Saya adalah
tuan. Oke, 정답은 2번입니다. Seperti itu ya, 여러분. Sekarang yang nomor 5 kita artikan 맵고 짜요. 맵고 짜요. Map itu pedas ya. Terus dan 짜다 itu artinya asin ya. Pedas dan asin. Sekarang nomor 2, 작고 비싸요. 작 itu artinya kecil, ko itu artinya dan ya, kecil dan bisa itu mahal, kecil dan mahal. Sekarang nomor 3, 맑고 따뜻해요. 맑고 cerah dan 따뜻해요 hangat, cerah dan hangat. Nomor 4, ini 착하고 친절해요. 착하다 itu artinya adalah ramah atau baik hati. 착하다고 dan 친절해요. Baik hati. Jadi kalau 착하다 itu ramah ya. Kalau 친절하다 itu baik hati. Jadi ramah dan baik hati. Oke, coba kita dengarkan yang soal nomor 5 ini. Kira-kira jawabannya nomor 1, 2, 3, atau 4 ya, Robun. Kita bahas bersama-sama. Oke, nomor 5. 5번. 오늘 날씨가 어때요? Oke. 오늘 날씨가 어때요? 오늘 hari ini 날씨 cuaca. Hari ini cuacanya bagaimana? 어때요? Gitu ya. Hari ini cuacanya bagaimana? Jadi jawabannya adalah yang ada hubungannya sama cuaca adalah nomor 3. 맑고 따뜻해요. Jadi cuacanya itu cerah dan hangat gitu ya, 여러분 ya. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya, 여러분. EBS topik ilki. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. dan 맞는 문장을 고르십시오. Silakan dipilih ya. Silakan Anda pilih munjang kalimat yang benar. Kalimat yang benar. Kalau nomor 1, 전화를 걸어요. Itu artinya adalah memanggil telepon ya. Menelpon gitu ya. Nomor 2, 전화를 바꿔요. Mengganti telepon atau menukar telepon kepada orang lain ya. Sekarang nomor 3, 전화를 받아요. Menerima telepon ya. Sedang mengangkat telepon atau menerima telepon. Kalau nomor 4, 전화를 끊어요. Itu artinya adalah mematikan telepon. Jawabannya adalah nomor 3 ya, 여러분. Sedang menerima telepon. Sekarang yang nomor 2, 통화해요 itu artinya menelepon ya. Nomor 2 itu chatting해요, sedang melakukan chatting ya. Chatting atau chat itu ya. Sedang mengirim pesan atau chatting itu ya. Kalau ini 가입해요 sedang mendaftar anggota itu. Kalau ini 검색해요 itu artinya adalah sedang browsing internet ya. 정답은 4번입니다. sedang browsing ya. Sekarang ini yang nomor 3 dan sampai nomor 5. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Silakan 고르다 pilih ya. Quote hal yang paling benar. Kata kacang itu paling. Ini benar yang paling benar. K pergi. Terus masukkan ke dalam 빈간. 빈간 itu kolom kosong ini ya, 여러분 ya. 식당이 titik-titik. Ya, coba kalau ada jawabannya 싸고 맛있어요. Jawabannya itu murah dan enak ya. Murah dan enak ya. Kira-kira kalau ada jawaban seperti ini pertanyaannya gimana ya, 여러분? 식당이 어때요? Kantinnya bagaimana? Itu nomor 1. Nomor 2, 식당이 뭐해요? Kantin itu melakukan apa? Kantin melakukan apa? Itu nomor 2. Sekarang nomor 3, 식당이 언제예요? Kantin kapan? Ya. Kantin itu kapan? Ya. Sekarang nomor 4, kantin 식당이 얼마예요? Kantin harganya berapa? Ya, kantin harganya berapa? Itu kalau nomor 4. Kira-kira jawaban yang cocok nomor berapa ya, Bun? Oke, 정답은 1번입니다. 식당이 어때요? Kantinnya itu bagaimana? Maksudnya itu rasanya bagaimana? Enak enggak gitu ya. Oh, kantinnya itu murah dan enak. Ya. Sekarang nomor 4 ya. 거기 병원이지요. 거기 di sana itu 병원, rumah sakit ya. Di sana itu benar rumah sakit kan ya.
di sana itu benar rumah sakit kan? Jadi ceritanya ini tuh sedang menelpon ya. Halo, di sana benar rumah sakit kan ini? Itu ya. Titik-titik, 여기는 약국이에요. Di sini itu apotek. Jadi kalau ada ini kira-kira untuk menyambungkan kalimat ini yang cocok tuh apa? Di sana rumah sakit kan? Titik-titik-titik. Di sini itu apotek. Ya, gitu ya. Coba nomor 1. 전화를 껐어요. Telah mematikan telepon. Jelas nggak masuk ya walaupun. Nomor 2. 문자가 왔어요. SMS atau pesan datang. Telah datang pesan atau SMS. Ya. Jelas nggak? Masuk. Nomor 3. 문자를 보냈어요. Telah mengirimkan 문자, SMS atau pesan. Ya. Nomor 4. 전화를 잘못 거셨어요. Ya, telah salah memanggil telepon. Maksudnya itu Anda salah sambung ya, nomor 4 itu. Oke, 정답은 itu 4번입니다. Apakah di sana itu benar rumah sakit kan? Ya, di sana itu benar rumah sakit kan? Oh, Anda salah sambung. Di sini itu apotek. 정답은 4번 ya, 여러분. Sekarang yang nomor 5. 저는 인터넷 검색하고 인터넷 채팅을 자주 해요. Saya itu sering sekali chatting internet ya, melakukan chatting internet dan 검색 itu browsing internet ya, seperti itu. 그리고 kemudian 인터넷 쇼핑도 많이 해요. Kemudian aku juga banyak melakukan juga shopping di internet atau belanja online gitu ya. Internet shoppingan, jadi shopping internet atau belanja di internet itu atau belanja online itu titik ya. 그래서 sehingga 저는 주로 인터넷에서 옷을 많이 사요. Sehingga saya itu biasanya itu banyak membeli banyak ya. Maksudnya itu sering membeli atau banyak membeli baju di internet. Kata eso itu artinya di ya walaupun ya. Jadi untuk melengkapi ini kira-kira yang mana ya walaupun. Sekarang nomor 1, 사고 편리해요. Jadi shopping di internet itu murah dan nyaman. Ya, oke, 정답은 mungkin ini nomor 1 ya, tapi nanti dulu. Shopping internet shopping은 어렵고 복잡해요. Jadi 어렵다 itu susah dan 복잡 itu artinya adalah macet ya, bisa juga macet, pokoknya itu rumit ya. Susah dan rumit gitu ya. Nomor 2, jelas nih nggak masuk ya. Nomor 3, 시간하고 돈이 필요해요. Jadi internet shoppingan, shopping internet itu 시간하고, 시간 itu waktu ya. 돈이 필요해요. Jadi perlu waktu dan uang ya. Kata ini hako itu dan, ini 시간 itu waktu, 돈 itu uang. Jadi perlu waktu dan uang. Itu nomor 3. Jelas salah ya. Masa shopping internet itu perlu waktu dan uang? Nggak masuk. Nomor 4. 인터넷 쇼핑은 아이디하고 비밀번호가 있어요. Jadi kalau shopping internet itu ada namanya nomor rahasia atau password ya. Ini password dan ID. Oke, jawabannya yang paling cocok itu adalah nomor 1 ya 여러분. Jadi internet shopping은 shopping di internet itu murah dan nyaman gitu ya. 정답은 1번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya. wak장 연습 latihan tambahannya. Coba 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut ini. Dan 맞는 문장을 고르십시오. Silakan pilih 문장 kalimat yang benar. Silakan pilih kalimat yang benar. Nomor 1, 요리를 하고 있습니다. Itu adalah sedang memasak. Jelas salah ya. Nomor 2, 식사를 하고 있습니다. Sedang makan. Jelas salah. Nomor 3, 청소를 하고 있습니다. Sedang 청소, bersih-bersih. Jelas salah. Nomor 4, 전화를 하고 있습니다. Sedang menelepon. Oke, jawabannya 정답은 4번입니다.
Sekarang yang nomor 2. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Jadi silakan pilih ya hal yang paling benar pergi, kata itu pergi, draw, masukkan ke 빈간. Coba kita bahas. 꼭 알고 싶은 전화번호가 있으면, ya, jika, kata 면 itu jika, ita itu ada, jika ada nomor telepon yang ingin tahu, kata kok ini artinya wajib ya, Yorobun ya, kata kok itu wajib. Maksudnya itu jika ada nomor telepon yang ingin wajib Anda ketahui, gitu ya, yang wajib ingin Anda ketahui, itu 일사로 전화하십시오. Itu cobalah untuk menelepon di nomor 114 ya. Tadi udah saya jelaskan. Terus 상담원에게, ini kata ege itu artinya adalah kepada ya. 상담 itu artinya adalah konsultasi. Kalau ini ada 상담원 itu artinya adalah konsultan ya. Orang yang memberikan konsultasi ya. Maksudnya orang yang memberikan informasi tentang konsultasi Anda itu ya. Itu konsultan. 상담원에게 그곳의 위치와 가게 이름을 이야기하면, jika kalian itu 이야기 bercerita, menceritakan nama toko dan juga letak ya, letak tempat tersebut. Kata 곳 itu tempat, kalau 그곳 itu tempat tersebut itu ya. 전화번호를, ya, 전화번호 itu nomor telepon. Ini 진절하게, 진절 itu artinya adalah ramah ya. 진절하게 secara ramah, titik. Ya. Ini nomor 1, 구해야 합니다. Itu harus membeli. Nomor 2, 구해줍니다. Itu akan diberikan, beli, akan dibelikan. Ya. Jelas juga masuknya. Salah. Kata guhata itu membeli atau mencarikan atau mencari bisa ya. Kalau nomor 3, aryoya hamnida, harus tahu secara nyaman, harus tahu secara ramah, kan nggak masuk ya. Kalau nomor 4, aryo jumnida, akan diberi tahu secara ramah ya. Nomor telepon, jika kalian tuh menceritakan nama ini, nama toko ini dan juga letak ya. Sekarang nomor 3 ya 여러분. 다음 안에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Jadi kita dengarkan, kita bahas ya. Apakah got itu hal yang benar, menurut penjelasan tentang aneh itu adalah informasi berikut. Kita disuruh mencari hal yang benar mengenai informasi berikut ini ya 여러분. Coba kita artikan yang ini. 작업장 안전 수칙 ya. 수칙 itu artinya adalah peraturan. 안전 itu adalah keselamatan atau keamanan. 작업장 itu di tempat kerja. Peraturan keselamatan tempat kerja gitu ya. Yang nomor 1, 작업 후. 작업 itu kerja, kalau 후 itu setelah kerja. 전기 제품, 전원 확인, itu artinya adalah 확인 itu mengecek ya. Mengecek, 전원 itu tombol power, 제품 itu produk listriknya. Ya, 전기 itu listrik, kalau 제품 itu produk listrik maksudnya itu. Atau peralatan listrik. Jadi setelah kerja itu cobalah cek tombol power peralatan listrik kalian itu ya. Sekarang selanjutnya 작업 중 itu di tengah kerja itu 안전모 반드시 착용 ya. 안전모 itu helm keselamatan, 반드시 itu pastikan, 착용 untuk dikenakan ya. Pastikan mengenakan helm keselamatan di saat atau di tengah kerja, pada saat kalian kerja itu. Sekarang yang ini 응급 상황 발생 시 즉시 신고 ya.
seketika melapor ya, pada saat. Kata si itu bisa diartikan jam, tapi diartikan pada saat ya. Seketika melapor, seketika, si pada waktu ya, pada waktu balsa itu tertimpa kondisi darurat ya, pada saat terjadi atau tertimpa kondisi darurat. Sekarang ini wanje sinko, waje sinko itu adalah laporan kebakaran ya. Jika ada kebakaran itu bisa menghubungi 119. Bomjue sinko itu laporan kejahatan, bisa menghubungi 112 gitu ya Yorobun ya. Sekarang kita lanjutkan. Jakob 장에 도둑이 들면 ya, maksudnya tuh Jakob 장에, jadi Jakob 장 itu di tempat kerja itu 도둑이 되면, jika itu terjadi ini kecurian ya, sedang terkena pencurian, sedang ada pencurian itu 119에 전화해야 합니다. Itu harus menelepon ke ini ya, nomor telepon 119. Itu ya, harus menelepon ke 119. Kita disuruh mencari hal yang benar ya. Tadi kalau 119 itu bukan ini ya, kalau 119 itu kebakaran ya Yorobun ya, bukan kejahatan ya. Kalau ini pencurian ya, kata tutup itu pencurian. Jadi itu menelponnya ke 112 ya Yorobun, bukan 119. Jadi ini salah ya. Sekarang yang nomor 2, bul이 났을 때, saat terjadi kebakaran itu 바로 전화로 신고해야 합니다. Harus melapor dengan telepon secara langsung. Kata baru itu secara langsung ya. Oke, jadi ini 정답은 2번입니다. Yang paling betul itu nomor 2 ya Yorobun. Jika terjadi atau saat terjadi kebakaran itu harus melapor dengan telepon secara langsung. Sekarang nomor 3, Jakob 전에, jadi sebelum bekerja itu 전기 제품의 전원을 확인해야 합니다. Ya 합니다 itu artinya harus, wakin itu mengecek ya, harus mengecek 전원 tombol power ya. 제품 itu produk listrik ya. Harus mengecek tombol power produk listriknya. Itu sebelum bekerja, padahal itu setelah bekerja ya, ini tadi ya. Harus mengecek tombol power setelah, kata wu itu setelah bekerja gitu ya. Jadi ini kurang cocok. Sekarang nomor 4, 작업을 하는 동안에는, jadi selama melakukan kerja, selama bekerja itu 안전화를 꼭 신어야 합니다. Harus, sino mengenakan ya, kata kok ini wajib ya, harus wajib, kata kok itu harus wajib mengenakan 안전화, sepatu keselamatan. Oke, jawaban yang paling cocok itu adalah nomor 2 ya Robun. Jadi jawabannya itu adalah nomor 2. Oke, sampai di sini dulu pertemuan dari kita ya Yorobun. Kita sudah sampai bab 19. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab 20. Oke, sampai di sini dulu akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.